Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kita langsung kerja. Yang menarik ini, yang soal kasus ini. Jadi saat kasus berkembang, Pak Simon dan teman-teman Pertamina, itu saya bangun tidur tanggal 1 Maret, tiba-tiba rame di medsos. Ya, rame di medsos. Saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Buzzernya banyak 0. Kalau Ahok ini akunnya rata-ratanya postingannya 0, followernya 0 itu loh. Saya screenshot, Pak. Jadi kalau di proses hukum saya bisa buktikan nanti. Menarik, saya kaget kan. Tanggal 1 kenapa? Saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Ya, saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. 15 Februari 2020 saya yang bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina di Tuban, ya, di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Belum pernah ke kilang-kilang lain. Ya, belum pernah kan? Kayak ini dulu belum. Jadi dia hanya banyak omong-omong. Contoh, Pak Simon punya direktur SDM sama namanya Hersut. Sebelum Hersut tuh ada orang tua namanya Pak Kus. Ya. Nah, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua Pak Kus itu, ya. Karena apa? Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi tapi tidak sesuai jenjang kepangkatan. Ya, Pak Kusnya nggak mampu menaikkan. Dimaki-maki lah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa ngomong sama Menteri BUMN. Kok perlu Menteri BUMN nggak setuju? Saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden, Pak. Saktiman Raguna dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya Presiden. Saktiman Raguna Ahok itu pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi komut Pertamina. Yang menarik, setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua, ya. Kalau itu benar, ya, itu mengagetkan kita semua. Itu kalau itu terjadi, ya, itu Ahok ngapain aja? Padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komut Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat. Itu ngapain aja? Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya. Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak, ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot, oh kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Selamat bertugas, saya tunggu roadmapnya Pak Simon. Buktikan bahwa Pak Simon bukan pilihan yang salah dari Presiden Prabowo. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa konsistensi Presiden Prabowo, bahwa beliau tidak ingin omong-omong, bahwa beliau ingin mewujudkan kita betul-betul dan kita bisa berdiri di atas kemampuan kita sendiri.